Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Asy-Syarhul Muyassar ala Alfiyah Ibni Malik, dan sekarang kita sampai ke perkataan musannif rahimahullah taala, warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba. Taib, jadi ini berbicara tentang 4 tanda i'rab ya. 4 tanda i'rab yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Taib. Ayo, wazan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' sawtak. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa raf'a wan nasba ij'alna i'raba Langsung. Warraf'a wan nasba ja'alan i'raba. wa raf'a wan nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil Wal ismu. wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Anwa'ul i'rabi arba'atun ar-raf'u wan nasbu wa yusraku fihima al-ismu wal fi'lu al-mudhari'u. Misalul ismi wa kana Allahu 'aliman hakima, wa misalul fi'li huwa yahabu rabbahu wa lan ahaba illa rabbi. Wa thalithu al-jarru wa huwa khasun bil ismi kama taqaddama. Wa rabi'u al-jazmu wa huwa khasun bil mudhari'i. Wa nasrul baitaini ij'al ar-raf'a wan nasba i'raban lil ismi wal fi'li wal ismu khussisa bil jarri kama khussal fi'lu bil jazmi. Taib, terjemahin. Dan rafa dan nasab jadikanlah keduanya atas sebagai tanda i'rab untuk isim dan fi'il seperti lafaz lan ahaba, dan isim sungguh telah dikhususkan dengan jar sebagaimana telah dikhususkan fi'il dengan jazam. Macam-macam i'rab, tanda-tanda i'rab pada 4. Rafa, nasab yang mengikuti keduanya pada isim dan fi'il mudhari. Maksudnya apa gitu? Ishtaraku gimana ngertinya? Masuk. Ya, masuk pada keduanya ya. Masuk pada keduanya isim, fi'il mudhari dan fi'il mudhari. Seperti contoh isim dalam firman Allah, wa kana Allahu 'aliman hakima, dan contoh fi'il wa yahabu rabbahu wa lan haba illa rabbi. Dia takut kepada Tuhannya dan aku tidak takut kecuali kepada Tuhanku. Yang ketiga, jar, dan ia khusus kepada isim sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan keempat, jazm, dan dia khusus kepada fi'il mudhari. Wana subaitan, kesimpulan dari 2 bait. Nasr itu bukan kesimpulan ya. Nasr itu lawannya syair. Nasr itu ya teks biasa. Ya, kalau syair kan syair. Kalau nasr ya Berarti kalimat biasa ya. Dan nasab dari 2 bait ini, jadikanlah rafa dan nasab sebagai tanda i'rab untuk isim dan fi'il, dan isim telah dikhususkan dengan jar sebagaimana telah dikhususkan fi'il dengan jazm. Taib ya, jadi di sini musannif rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya i'rab ada 4. Ada rafa, ada nasab, ada jar dan jazm. Rafa dan nasab ya, war raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'il, maksudnya rafa dan nasab ini bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Artinya isim dan fi'il sama-sama bisa marfu dan bisa mansub. Kemudian selanjutnya jar. Nah, jar ini khusus untuk isim. Sebagaimana jazm ya, khusus untuk fi'il. Jadi dari 4 i'rab, 2 dipakai bersama, yaitu nasab dan rafa. Kemudian 1 khusus isim, jar, dan 1 khusus jazm. Di sini dikasih contohnya lan ahaba ya. Lan ahaba ini contoh apa? Yang apa, fi'il Contoh fi'il yang kemasukan huruf nasab ya. Taib. Kemudian oleh pensyarah diberikan contoh isim, wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kenapa beliau memberi contoh ini? Ini untuk menunjukkan ya isim ketika marfu dan mansub ya. Lafdzul jalalah Allah di sini, wa kana Allahu, ini contoh isim yang marfu. Kemudian aliman, contoh isim yang mansub. Baik. Kemudian contoh fi'il, huwa yahabu rabbahu walan ahaba illa rabbi. Ini pun sama. Beliau ingin mencontohkan fi'il ketika marfu dan ketika mansub. Huwa yahabu rabbahu. Yahabu di sini fi'il mudhari marfu ya.
Kemudian walan ahaba fil mudhari mansub. Jadi beliau ingin menunjukkan bahwa baik isim ataupun fiil bisa marfu, bisa mansub. Adapun jar maka ia khusus untuk isim, sebagaimana jazm ini khusus untuk fiil, khususnya lagi fiil mudhari ya, karena fiil madi dan fiil amr itu mabni sehingga tidak bisa kemasukan huruf jazm ya. Taib. Dan nasr itu lawannya syair ya. Jadi kalau syair itu kan kalimat yang dibuat sajak ya, ada rimanya, ada iramanya. Kalau nasr ya kalimat biasa. Ij'alir rafa wan nasba i'raban lil ismi wal fi'li wal ismu khussisa bil jari kama khussal fi'lu bil jazmi. Ya, jadi jadikanlah rafa dan nasab sebagai i'rab bersama ya untuk isim dan fi'il, dan isim dikhususkan dengan jar sebagaimana fi'il dikhususkan dengan jazm. Baik. Masih lanjut, Pak. Farfa' bi dhammin mansiban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi 'abdahu yasur wa jazim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu jaa akhu bani namir. Alamatu raf'i ad-dhammatu wa alamatu nasbi al-fathatu wa alamatu al-jarri al-kasratu. Misalul jami' dzikrullahi 'abdahu yasurru. Taqulu fi i'rabihi dzikru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun wa lafdzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa fa'ilun fil haqiqati wa 'abdahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa yasurru fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wal jumlatu fi mahalli raf'i khabar mubtada wal jazmu yakunu bisukuni nahwu la tahzan wa ghairu ma dhukira yanubu an hadhihi al-alamati nahwu jaa akhu bani namirin. Falafdhu akhu lam yurfa' bil dhammati bal rufi'a bil wawi wa lafdhu bani lam yujarra bil kasrati bal jurra bil ya'i. Yuk. Gimana? Dan rafakanlah dengan dhammah dan nasabkanlah dengan fathah dan jarkanlah dengan kasrah sebagaimana lafaz dzikrullahi 'abdahu yasur. Dan jazmkanlah dengan sukun dan selain yang disebutkan i'rabnya niyabah. I'rabnya niyabah seperti lafaz jaa akhu bani namir. Tanda rafa ialah dhammah dan tanda nasab ialah fathah dan tanda jar ialah kasrah. Dan contoh dari isma itu lafaz dzikrullahi 'abdahu yasur. Apa itu artinya? Ya, Oh iya. mengingat Allah itu membahagiakan hambanya, gitu kan ya? Ya bukan? Emang tuh gimana Jimaina? Kan sebutan Allah terhadap hambanya membahagiakan. Ini bukannya zikrullahi yasuru abdahu gitu kan asalnya? Iya nggak? Menyebut Allah itu membahagiakan hambanya. Jadi bukan Allah yang menyebut, tapi hambanya. Jadi dengan berzikir kepada Allah itu akan membuat hamba bahagia, itu maksudnya ya. Baik. Kamu mengatakan dalam i'rabnya zikru sebagai mubtada marfu dan tanda rafanya adalah dhammah dan ia mudhaf. Dan lafaz jalalah ya sebagai mudhaf kepada isim yang majrur dan tanda jarnya ialah kasrah dan ia adalah fa'il pada hakikatnya. Dan abdahu ya maf'ul bih mansub dan tanda nasabnya dengan fathah wa yasurru fi'lun mudhari dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir dan jumlah fi mahalli rafi khabar mubtada sebagai khabar dari mubtada. Dan jazm itu dengan sukun. Contoh la tahzan. Dan selain yang disebutkan ia niyabah dari tanda-tanda ini seperti lafaz jaa akhu bani namir, maka lafaz akhu dia tidak dirafakan dengan dhammah tapi dirafa dengan waw. Dan lafaz bani tidaklah dijar dengan kasrah tetapi dijar dengan ya. Baik ya. Kata Muslim rahimahullah taala, farfa' bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran ka dzikrullah abdahu yasur. Ya, maka rafakanlah dengan dhammah. Ini beliau sedang bicara tanda i'rab asli ya. Jadi rafa tanda islabnya adalah dhammah aslinya. Kemudian wansiban fathan ya nasab tandanya adalah fathah, wajur kasran dan jarkanlah dengan kasrah. Ini tanda aslinya. Ka dzikrullah abdahu yasuru ya. Seperti lafaz zikrullah abdahu yasuru. Zikru ini contoh isim yang marfu karena sebagai mubtada
Kemudian abdahu maf'ul bi mansub ya dengan fathah. Kemudian Allahi lafzul jalalah kasrah karena sebagai mudhaf ilaih. Jadi ini semua zikru Allahi dan abdahu tandanya asli ya, artinya marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Wa jazim bitaskinin, dan jazamkanlah dengan sukun. Jadi kalau jazam tanda aslinya adalah sukun ya. Wa ghairu ma dzukir yanubu, dan selain yang disebutkan maka dia adalah tanda niyabah. Jadi i'rab itu ada yang al-alama al-asliyah, tandanya asli. Kalau kita bicara tanda asli kan berarti rafa dengan dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, jazm, sukun. Ini yang al-alama al-asliyah. Selain al-alama al-asliyah ada lagi al-alama al-far'iyah, tanda cabang. Nah, tanda cabang ini kalau kita ngirab semuanya namanya niyabah. Ya, beliau menyontohkan di sini ja'akhu bani namir. Ini karena di syair ya, a-nya dibuang ya. Dalam syair tuh membuang atau menambah huruf itu boleh ya, demi menjaga iramanya. Asalnya ja'akhu bani namir. Di sini akhu kan isim yang 5 ya. Isim yang 5 itu ketika rafa bukan dengan dhammah tapi dengan waw ya. Maka akhu di sini kita katakan tanda rafanya adalah waw niyabatan anid dhammati. Ya. Kemudian bani ini mudhaf ilaih kan? Bani mudhaf ilaih. Apa tanda jarnya? Hah? Ya. Kalau bani? Bani. Kasrah. Kalau bani itu asli atau niyabah? Asli. Hah? Dia asli tapi muqaddarah ya. Karena dia diidhafahkan kepada yang mutakalim, ya enggak? Makanya kan kalau kita ngi'rab semua isim yang diidhafahkan kepada yang mutakalim itu cara ngi'rabnya misalnya ini ya bani ya. Kita katakan akhu mudhafun bani mudhafun ilaih majrurun wa alamat jarhi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Gitu kan? Ya, jadi bani ini ya, apa namanya? Kita katakan dia tanda jarnya kasrah cuma dia muqaddarah ya ala ma qabla ya'il mutakallimi. Taib ya. Jadi selain tanda asli dhammah ketika rafa, kemudian fathah ketika nasab, kemudian kasrah ketika jar dan sukun ketika jazm, itu masing-masing tanda asli ini punya tanda cabang. Seperti rafa kan tandanya ada berapa? Tanda rafa ada berapa? Tanda rafa. Rafa ada berapa tandanya? 4 ya. Alif, waw, Dhammah, waw, alif, subutun nun. Kemudian nasab ada berapa tandanya? Walin nasbi khamsu alamatin. Apa aja? Fathah, ya, kasrah, ya. alif, Ya. Urutannya apa dulu sih? Fathah, alif, kasrah ya sama hasbun nun, ya kan? Kalau tanda jar ada berapa? 3 kan? Ada kasrah, ada ya, ada fathah. Kemudian tanda jazm ada berapa? Tanda jazm ada 2, ada aslinya sukun, keduanya al-hazf. Al-hazfusnya ada 2, ada hazf wa harfillah, ada hazfun nuni. Ya, jadi selain tanda asli itu namanya tanda far'i. Sehingga kalau kita ngi'rab selain yang dhammah, fathah, kasrah dan sukun, kita selalu katakan niyabatan an tanda aslinya. Jadi kalau misalnya waw lagi bicara tanda rafa berarti niyabatan anil dhammati. Kemudian misalnya kita lagi bicara ya ketika nasab niyabatan anil fathati. Jadi kalau kita mengi'rab menemukan yang i'rabnya bukan tanda asli tapi tanda far'i, setelah kita sebutkan tandanya, misalnya wa alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati. Ya, seperti itu. Jelas sampai sini? Baik. Tanggung masih tema lagi warfa warfa' biwawin mansiban nabil alif wajrur biya'in ma minal asma asif sar'a fil kalami an ma kharaja fil i'rabi anil alamati as-sabiqati fabada bil asma'i sittati wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa fuhu wa hanuhu wa dhu ilmin wa ma'na al-baiti irfa' bil wawi niyabatan 'anil dhammati wansib bil alifi niyabatan 'anil fathati wajrur bil ya'i niyabatan 'anil kasrati ma asifhu laka minal asma'i sittati. Nah,
Ya, Jamin. Dan rafakanlah dengan waw, dan nasabkanlah dengan alif, dan jarkanlah dengan ya apa yang dari isim-isim itu yang kau sifati. Taib. Penulis memulai dalam pembicaraannya yang tentang apa yang keluar dalam i'rab dari alamat yang lalu. Maka beliau memulai dengan asma sittah. Ini adalah abuhu, akhuhu, abuhu dan akhuhu, dan hamuhu dan fuhu dan hanuhu dan zu ilmin. Dan arti bait dan makna bait, rafakanlah dengan waw sebagai ganti dari dhammah, dan nasabkanlah dengan alif sebagai ganti dari fathah, dan jarkan dengan ya sebagai ganti dari kasrah. Apa yang aku sifatinya untukmu dari asma sittah. Taib ya, jadi setelah beliau mengatakan bahwa i'rab itu ada 4, ada dhammah untuk rafa, ya, ada rafa tanda aslinya dhammah, ada nasab tanda aslinya fathah, ada jar tanda aslinya kasrah, ada jazm tanda aslinya sukun. Kan beliau mengatakan wa ghairu madzukir yanubu kan, dan selain yang disebutkan itu yanubu niyabah. Nah, sekarang beliau mulai menjelaskan apa saja yang tanda i'rabnya itu niyabah, bukan asli. Nah, beliau memulai pembahasan dengan al asmaus sittah. Kalau waktu kita belajar julmiyah kan namanya al asmaul khamsah. Karena sebetulnya yang disepakati itu yang 5 ini. Jadi yang isim yang 5 ini disepakati. Adapun al asmaus sittah yang ke-6 ini muskilah. Maksudnya tidak disepakati tentang apakah dia masuk ke dalam golongan yang 6 atau tidak. Ya, makanya kalau di julmiyah cuma 5. Apa tambahannya? Kan kalau di julmiyah kan wahya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin ya. Ada 5. Nah, tambahannya adalah hanuka ya, atau hanuhu. Kalau abuhu insyaallah jelas ya, ayahmu, akhuhu ya, abuhu ayahnya, akhuhu saudaranya, hamuhu iparnya, fuhu mulutnya, hanuhu. Hanu itu anunya. Jadi anu itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi anu itu dikata hanu. Ini disebutkan untuk sesuatu yang tabu. Jadi sesuatu yang tabu untuk diucapkan, atau memang kita nggak tahu namanya gitu ya. Misalnya ada orang baru beli gadget yang belum pernah kita lihat sebelumnya, misalnya itu alat buat terbang gitu. Kita nggak tahu nama alatnya apa, kita bilang itu anunya itu berapa harganya gitu. Tapi memang lebih sering dipakai buat yang tabu ya. Misalnya anu, tuh lihat tuh anumu keluar. Jadi memang hanu ini digunakan untuk sesuatu yang tabu ya, sesuatu yang tabu. Taib. Kemudian dzu ilmin, atau sebenarnya yang jadi anggota itu dzu-nya ya. Adapun udah filenya bebas, mau dzu malin, dzu ilmin dan seterusnya. Dan mana dari bait ini adalah irfa bil wawi niyabatan lidhammati ya. Kan warfa bi wawin. Rafakanlah dengan waw. Ini kan lagi bicara isim yang 5 ya. Artinya isim yang 5 ketika rafa tandanya dhammah. Jaa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dzu ilmin. Wansiban nabil alif, dan nasabkanlah dengan alif. Ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa hanaka wa dza ilmin. Wajrur biyain, dan jarkanlah dengan ya. Marartu bi abika, atau jangan marartu, anzuru aja. Soalnya kamaratu bihanika nggak lucu kan. Jadi anzuru ila abika wa akhika wa hamika wa fika wa hanika wa di ilmin ya. Jadi ini 3 keadaan isim yang 5. Dan memang isim yang 5 ini paling spesial ya. Dari semua kata yang berubah-ubah i'rabnya, hanya isim yang 5 yang perubahannya sempurna ya. Terutama yang berubahnya dengan huruf ya. Kalau yang harokat sih semuanya juga begitu. Mufrad un an in, jamak taksir un an in. Tapi kalau yang berubahnya dengan huruf rata-rata ketika nasab dan jar sama, iya enggak? Musanna ketika nasab dan jar sama-sama ya. Jamu mudzakkar salim sama, ketika nasab dan jar sama-sama ya. Tapi isim yang 5 ketika rafa dengan waw, ketika nasab dengan alif, dan ketika jar dengan ya. Jadi memang paling spesial ini isim yang 5. Dan kalau di alfiyah ditambah 1 jadi isim yang 6 ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, ayo Ilman, gantian. Min dzaka in suhbatan abana wal famu haythul mim minhu bana.
من ذاك الذي أصفه لك ذو إن كان بمعنى صاحب نحو وإن كان ذو عسرة أي صاحب عسرة ورأيت ذا مال وجلست إلى ذو علم ومن ذاك الفم إذا كان من غير ميم نحو هذا فوه ورأيت فاه وعجبت من حسن فيه. Dari zu itu menjelaskan persahabatan, dan fam atau mulut. Emang begitu nanti. Kok aneh nggak ngerti untuk ngomong gitu. Min zaka di antara isim yang 6 tersebut adalah du. Jika jelas bermakna suhbah gitu ya. Kan abana itu artinya jelas ya. Jika jelas bermakna suhbah. Suhbah itu apa? Pemilik ya. Jadi kalau zu yang maknanya pemilik, maka dia bagian dari isim yang 6 ya. Terus Wal famu dan fam ketika mim tampak darinya. ya. Jadi bukan tampak, bana itu terpisah ya. Terpisah. Jadi bana itu ada terpisah. Ya, terjemahan dulu, kita baru ngejelasin. Dari itu yang aku jelaskan kepadamu, zu bermakna pemilik, kemudian contohnya Zu jika bermakna pemilik. zu jika itu bermakna pemilik. Contoh wa in kana dzu usratin, atau pemilik kesukaran. Dan saya telah melihat Kesulitan. Wain kana dan jika ia memiliki kesulitan ya. Ini kan lagi ngomongin orang yang berhutang ya. Wain kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu memiliki kesulitan, maka hendaknya ditangguhkan ya ila maisarah. Pada waktu yang sesuai dengan keluangannya, keluasan ya. Taib. maka dzu usratin bermakna pemilik kesukaran. Kemudian saya telah melihat pemilik harta, dan saya duduk bersama pemilik ilmu, dan itu dan fam itu jika tanpa mim. Contohnya hadza fuhu wa ra'aitu fahu dan saya telah melihat mulutnya dan saya takjub terhadap kebaikan mulutnya. Taib, ya. Jadi beliau mengatakan min zakadu in suhbatan abana wal famu haisul mimu min hubana. Di antara isim yang 6 tersebut adalah dzu jika jelas bermakna suhbah. Jika jelas bermakna sahib ya, pemilik. Dan mulut ya, fam ketika mimnya itu terpisah. Artinya kalau mimnya gabung sama fa-nya, maka dia bukan isim yang 6. Jadi famun itu zahir i'rabnya. Hadza famun. Ra'aitu faman. Anzuru ila famin. Itu kalau fam. Nah, yang jadi isim yang 6 itu yang mimnya dibuang. Kalau mimnya ada bukan isim yang 6. Jadi yang berlaku sebagai isim yang 6 adalah yang mimnya enggak ada. Jadi misalnya hadza fuhu. Ra'aitu fahu. Anzuru ila fihi. Nah, ini baru isim yang 6. Tapi kalau ada mimnya, dia zahir i'rabnya. Ketika rafa' dhammah hada famun, ketika nasab fathah ra'aitu faman, ketika majrur kasrah anzuru ila famin ya. Kemudian zu, nah ini zu yang maknanya sahib ya. Misalnya jaa dzu ilmin, ra'aitu dza ilmin, marartu bi dzi ilmin. Baik, lanjut. أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن مثلما تقدم أب وأخ وحم وهن أيضا تقول ذلك أبوه وأخوه وهموه وهنوه وكلم أباه وأخاه وهماه وحفظ حناه ومر بأبيه وأخيه وهمه ولم ينظر إلى هنيه. والنقص في الكلمة الأخيرة وهي هن أحسن من الإتمام والإعراب بالحروف، ولهذا لم يذكر في الكتب المختصرة كالأجرمية، وتقول على هذا الوجه هذا هنه وما رأى هنه ولم ينظره إلى هنه. Ayah, saudara, ipar, begitu pula hanu, anunya, anu, dan an-naqas pada akhir kata ini lebih baik.
Seperti yang telah lalu, abun ayah, saudara, ipar, dan anu juga kamu mengatakan itu adalah ayahnya dan saudaranya dan iparnya dan anunya. Dan ia telah berbicara kepada ayahnya, saudaranya, iparnya, dan ia telah menjaga anunya dan telah melewati ayahnya, Setelah berapa pasalnya? ayahnya, saudaranya, iparnya, dan ia tidak melihat kepada anunya. Dan naqas pada kata yang akhir ini yaitu hanu, lebih baik dari itmam atau penyempurnaan dan i'rab dengan huruf. Oleh karena itu tidak disebut dalam kitab-kitab yang ringkas seperti Ajurumiyah, dan kamu katakan pada sisi ini adalah anunya dan dan ia tidak melihat anunya dan ia tidak melihat kepada anunya. Jadi kan tadi yang disebutin baru dua ya. Baru apa tadi? Baru du sama apa lagi? Hamun. Du sama famun ya. Taib. Kemudian ini disebutkan lagi sisanya ya. 4 kan ada 6, berarti kan tadi sebutin 2, ini kurang 4 kan, yaitu abun, akhun, hamun dan hanun. Wan naqsu fi hadzal akhir ahsanu, dan naqas pada yang terakhir ini lebih baik. Maksudnya untuk hanun ini, kenapa hanun ini diperselisihkan? Karena hanun itu lebih utama kalau dia tuh naqas. Naqas itu adalah dia tanpa waw, alif dan ya. Jadi hada hanuhu, ra'aitu hanahu, anzuru ila hanihi, ini namanya naqas. Ya. Artinya dia zahir kan? Artinya rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Inilah kenapa hanun ini enggak ada di jurmiyah. Karena jurmiyah itu hanya memasukkan sesuatu yang telah disepakati. Ibaratnya yang udah ijma' lah, itu masuk di jurmiyah. Ya. Karena untuk hanun sendiri dia lebih utama kalau dibacanya dengan naqas. Naqas artinya zahir ya. Rafanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah dan jarnya dengan kasrah. Adapun abun, akhun, hamun ya, ini semuanya yang afdal adalah ya dia i'rabnya dengan huruf ya. Hada abuhu wa akhuhu wa hamuhu, ra'aitu abahu wa akhahu wa hamahu, wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamihi ya. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas ya. Baik. Lanjut. Wa fi abin wa taliyaihi yandur wa qasruha min naqsihinna ashharu. Ay yanduru an-naqsu wa huwa al-lughatu allati dhakarnaha fi hanun fi al-bayt as-sabiq في أب وأخ وهم فتعرب بالحركات الظاهرة. تقول هذا أبوه وأخوه وهمه ورأيت أباه وأخاه وهمه ومررت بأبيه وأخيه وهمه. وعلى هذه اللغة الرجز المشهور. Dan pada kata abin, ini bukan bait, ini terusin. Oh, belum, ini bukan alfiah, ini mah ini contoh. Bi abihi iktada aliyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Wa qasru haula'i al-kalimati thalathi ashharu min lughati an-naqsi. Wal muradu bil qasri معاملتها معاملة الاسم المقصور كموسى وعيسى والعصا. تقول جاء أباه وأخاه وهماه ورأيت أباه وأخاه وهماه ومررت بأباه وأخاه وهماه. وتقول في الإعراب مرفوع أو منصوب أو مجرور بحركة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. Dan pada kata abin dan dua setelahnya itu maksudnya apa aja? Hamun dan hanu. Akhun dan hamun ya? Iya. Jadi kan wafi abin wa taliyahi, maksudnya kan tadi disebutkannya abun, akhun, hamun, kada, kawahanu kan. Berarti dua setelahnya itu adalah akhun dan hamun ya. Taib. Itu jarang. Dan kependekannya dari jarangnya jarang apa maksudnya? Naqas ya. Naqas. Jadi kalau hanu yang afdal, yang ahsan adalah naqas. Adapun abun, akhun, hamun, naqasnya itu jarang.
Bahkan dia lebih sering qasar dibanding naqas, ya. Makanya katanya wa qasruha min naqsin asyaru. Dan qasarnya dibandingkan naqasnya itu lebih masyhur, ya. Baik. Ai yang duru naqsu naqas jarang, naqas itu jarang pada bahasa yang kami telah sebutkannya pada Hanun di bait yang telah lalu, pada kata abun ayah, saudara, ipar, maka di-i'rab dengan harokat yang nampak. Kamu katakan ini adalah ayahnya, saudaranya, iparnya, dan saya telah melihat ayahnya, saudaranya, iparnya, dan saya telah melalui ayahnya dan saudaranya dan iparnya. Dan pada bahasa ini yaitu rojas. Terdapat syair yang masyhur. Rojas itu nama ini ya, nama. Jadi dalam ilmu arud itu nanti ada beberapa tipe syair ya, ada beberapa bahar itu kayak kan ada wazan-wazannya ya. Syair itu ada wazan-wazannya. Ada yang wazannya misalnya mustaf'ilun, ada yang selainnya. Nah, rojas ini salah satu bahar dalam ilmu arud ya. Taib. Seperti rojas yang masyhur yang terkenal, biabih tada adi fil karam. Adi meniru ayahnya pada kedermawanan, dan siapa saja yang menyerupai ayahnya maka dia tidak zalim. Ya, ini fama zalam harusnya. Sudah Pak, zalam apa zalam? Zalam. Zalam ya. Misalnya sini bukannya zalam, berarti harusnya zalam ya. Taib, fama zalam. Lanjut. Dan qasar pada kata-kata yang tiga ini lebih terkenal pada bahasa pengurangan atau harakat. Nakas saja, ini nakas jadi istilah, jangan diterjemahin. Dan maksud dari qasar yaitu digaulinya dengan pergaulan isim maksur. Jangan digauli lah. Diperlakukan. Iya, diperlakukan seperti memperlakukan isim maksur. Seperti Musa, Udah kayak istri aja. Fikih, dan Isa dan Aso dan tongkat. Kamu katakan telah datang ayahnya, saudaranya, iparnya, dan kamu telah melihat, dan saya telah melihat ayahnya, saudaranya, iparnya, dan saya telah melalui ayahnya, saudaranya, dan iparnya. Dan kamu katakan pada i'rab marfu' atau mansub atau majrur dengan harokat yang muqaddar pada akhir yang terhalang dari nampaknya karena uzur. Baik. Ya, jadi selanjutnya beliau mengatakan wa fi abin wa taliyahi yanduru wa qasruha min naqsihin asharu. Dan pada lafaz abin dan ya dua kata yang mengikutinya yaitu akhin dan hamin, yanduru jarang, maksudnya jarang naqas ya. Jadi kita jarang mendengar hada abuhu, ra'aitu abahu, marartu bi abihi, jarang. Tapi yang namanya jarang berarti ada kan? Ya kan, orang kalau ngomong jarang ada, cuma jarang aja. Apa dalilnya? Dalilnya di sebuah syair ya, bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Di sini ada dua contoh. Pertama bi abihi ya. Ini kan nakes namanya kan? Jadi enggak bi abihi. Kemudian yang kedua wa man yushabih abahu. Bukan wa man yushabih abahu, tapi abahu. Ini contoh nakes. Artinya nakes dalam abin, akhin dan hamin itu ada tapi jarang. Tapi kalau untuk hanun justru yang lebih sering adalah nakes ya. Baik. Wa qasruha min naqsihin asharu. Nah, untuk abun, akhun dan hamun qasarnya lebih sering ya, lebih masyhur daripada nakesnya. Ya, baik. Apa itu qasar? Kalau nakes sudah paham ya. Jadi kalau nakes itu zahirah dia, artinya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah ya. Jadi hada abuhu wa akhuhu wa hamuhu, ra'aitu abahu wa akhahu wa hamahu, marartu bi abihi wa akhihi wa hamihi. Itu namanya naqas. Ini jarang tapi ada, namanya jarang pasti ada. Baik. Untuk abun, akhun dan hamun lebih sering qasar daripada naqas. Apa tuh qasar? Qasar itu adalah kita menganggap itu seperti isim maksur. Isim maksur itu kayak Musa, Isa. Kan Musa, Isa ma'al asa. Kalau kita i'rab mau dia marfu, mansub, majrur sama aja kan ngomongnya.
Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Nah, sama untuk abun akhun hamun lebih masyhurnya dengan qasr. Artinya ja'a abahu, ra'aitu abahu, marartu bi abahu. Ya. Ja'a akhahu, ra'aitu akhahu, marartu bi akhahu. Jadi apapun yang terjadi, dia selalu dalam keadaan qasr. Qasrnya dengan alif ya. Akhahu, abahu, hamahu. Mau dia marfu, mansub, majrur, selalu kita katakan ja'a abahu, ra'aitu abahu, marartu bi abahu. Begitupun dengan akhahu. Ja'a akhahu, ra'aitu akhahu, marartu bi akhahu. Kalau kita i'rab gimana? Ya sama kayak kita ngirab isim maksud ya. Ja'a fil madi akhahu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun muqaddun ala alfi mana min dzuriha at-ta'azzuru. Ya, paham sampai sini? Baik. Oke, boleh Cam. Seperti ini. Untuk Mana? Seperti maksud. Dijadikan maksud. Boleh, justru lebih boleh ini daripada yang nakas. Kalau untuk abun akhun hamun lebih masyhur yang dengan qasr dibanding dengan yang nakas. Jadi kalau kita simpulkan dari al-asma sittah ya, al-asma sittah dari 5 itu, dari 5 ya. 5 dari 6, satu yang dia itu lebih layak untuk nakas, yaitu hanun. Untuk hanun. Kemudian ada 3 yang nakasnya boleh tapi jarang. Tapi qasrnya lebih sering, yaitu abun, akhun, dan hamun ya, seperti itu ya. Baik, lanjut Riza. Ini kita tutup bab isim yang 5. Wasyartu dzal i'rabi an yudafna la lil ya'i ka ja'a akhu. lil ya aja, lil ya. Liya ja'a akhu abi. Lil ya ka ja'a akhu abi ka Liya da'tila. ka ja'a akhu abi ka da'tila. Hadha syartul i'rabu i'rabi. Hadha syartul i'rabi al-asma'i as-sittati al-i'raba al-madhkura fi awal al-kalam. Al-awal an takuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Thaniyan an takuna ala sighatiha hadhihi. Fala takuna fala takunu muannasatan musannatan au majmu'atan au musaghharatan. Yaitu isim yang 5, isim yang 6. Mana sih? Wasyartu. Syartu. Dan syarat isim yang 5. I'rab bagi isim yang 5. Wasyartu dzal i'rabi, dan syarat pemilik i'rab, maksudnya isim yang 6. Ya. Dan syarat i'rab isim yang 5 yaitu jangan diidhafkan kepada ya, sebagaimana contoh ja'ahu abika, itu yang memiliki ketinggian. Yeah. Ini merupakan syarat dari i'rab isim yang 6. I'rabnya yaitu yang telah disebutkan di awal perkataan. Yang pertama, syaratnya dengan idhofah kepada selain ya mutakallim. Yang kedua, dengan syarat sighah, dengan Bentuknya seperti ini ya. bentuk seperti ini. Dan jangan jangan berbentuk musanna atau jamak atau muzakaratan, yaitu tasghir. Taib. Jadi isim yang 5 itu, isim yang 5 memiliki hukum isim isim yang 6 ya. Isim yang 6 itu rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, dengan syarat kalau dia diidhofahkan kepada selainnya mutakalim. Jadi sebenarnya syarat yang pertama dia harus mudhof ya. Artinya kalau dia nggak mudhof, maka dia Berlaku yang biasa aja. Hadza abun, ra'aitu aban, marartu bi abin, atau marartu bil ab, ra'aitul aba ya. Misalnya kita pengen bilang saya melihat seorang bapak, ra'aitul aba, marartu bil abi ya, huwa al abu, dialah seorang bapak ya. Jadi kalau tanpa idhofah kepada yang lain dia normal. Jadi abun, akhun, hamun ini kalau nggak diidhofahkan kepada yang lain, maka dia normal i'rabnya. Jadi akhun, hadza akhun, ra'aitu akhan,
marartu bi akhi. Nah, isim yang 6 ini berlaku hanya kalau dia diidhofahkan. Tapi ada syaratnya. Idhofahnya harus selain ya mutakalim. Kenapa? Karena kalau idhofah sama ya mutakalim, maka dia sama aja kan? Hadza akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi, ya. Itu syaratnya. Jadi syaratnya pertama dia harus diidhofahkan. Selain ya mutakalim. Syarat yang kedua dia diidhofahnya kepada selain ya mutakalim, ya. Karena kalau kepada yang mutakalim enggak berlaku marfu dengan dhammah, ya, mansub dengan marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Ya, paham sini? Jadi selain kepada yang mutakallim. Kalau sama yang mutakallim nyirapnya gimana? Jadi kalau dia rafa marfun walam turafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ntar ketika mansub sama walam nasbi fathatun muqaddarun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ketika jar sama walam terjadi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya, jadi syaratnya dia pertama harus wajib mudhaf. Kalau nggak mudhaf dia normal aja. Hada abun, hada akhun, ra'aitu aban, ra'aitu akhan, marartu bi abin, marartu bi akhin. Kemudian yang kedua syaratnya dia harus didhafahkan kepada ya selain yang mutakallim, ya. Hada abu Zaidin, hada abuka, hada abu Fatimata. Pokoknya apa aja selain yang mutakallim maka dia termasuk isim yang 6, ya. Paham? Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya. Tapi ini kalau di baitnya emang enggak ada ya. Wa syatu dal i'rabi an yudhafna la lil ya kaja akhu abika da'tila, ya. Ini tambahan dari pensyarah berarti ya. Syarat yang kedua, dia harus dalam bentuknya yang ini. Jadi mufrad nih. Harus dalam bentuk mufrad. Karena kalau abawan, akhawan, maka dia tidak termasuk isim yang 5. Karena kalau abawan tanda rafa'nya alif. Ketika nasab dan jar abawaini. Akhwan ketika rafa alif, ketika nasab dan jar ya. Karena dia kalau sudah jadi dua kan mengikuti musanna, di mana musanna itu rafa'nya dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Begitupun kalau dijamakkan, ya. Abun kan jamaknya apa? Aba, ya. Aba normal kan? Jaa al-aba'u, ra'aitu al-aba'a, marartu bil abai. Begitupun akhun kan jamaknya ada dua ya, ada ikhwanun, ada ikhwatun. Itu jadi normal. Maka isim yang 6 ini berlaku hanya ketika dia sebagai isim mufrad. Kalau sudah dirubah jadi musanna atau jamak, maka hilang hukum isim yang 5, isim yang 6-nya. Dia jadi isim dhahira yang biasa. Itu yang pertama. Dia harus mufrad, kemudian dia bukan musanna dan jamak dan tidak ditasghir, ya. Jadi akhi jadi ukhoy gitu. Nggak, kalau di tasghir juga sama enggak? Kan tasghir itu kayak gitu ya. Kalau akhi jadi ukhoyya, ya. Abi jadi ubayya, kayak gitu. Jadi kalau di tasghir juga sama, enggak berlaku isim yang 6-nya. Taib ya. Ini pembahasan tentang isim yang 5. Ada yang mau ditanya? Ustaz, apabila kita ketemu seperti contohnya gini, yang ja abahu wa akhahu bisa lebih Itu dia nirupnya isim maksur gitu. Iya, maksud. Jadi misalnya jaa abahu, ra'aitu abahu, marartu bi abahu, gitu kan? Ya kita katakan jaa abahu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun mukun ala alif mana min duriha atau zuru. Entar ra'aitu abahu sama maf'ulun bi mansubun wa alamat nasbi fathatun mukaddarun ala alifi mana min duriha atau zuru, ya. tapi termasuk jarang kan di kita. Jarang kalau di kita rata-rata normal. Iya boleh. Maksudnya kalau suruh milih antara nakas sama qasar, kalau abun akhun hamun mendingan qasar. Itu lebih masyhur dibanding nakas. Kalau nakas tuh nadir. Karena kalau kita udah bilang nadir tuh jarang banget. Maksudnya jarang sekali kita temukan. Makanya paling adanya cuma di bait-bait syair aja kan. Supaya jadi baitnya. Karena syair itu ada aturannya ya, gimana biar bunyinya sama, jumlah ketukannya sama. Sehingga kalau misalnya dibacanya kayak tadi ya, bi abihi ya. Kalau jadi bi abihi, kemudian apa tadi? Man abahu misalnya, itu jadi enggak jadi syairnya. Iramanya jadi enggak masuk.
Sehingga seringkali kalau syair itu untuk mengejar apa namanya? Mengejar iramanya, ya ada yang harus dikurangi segala macam ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Yang tadi yang ukhayya itu alamat Arabnya qasar asli. Iya asli. Cuma kan tergantung. Bisa kan kalau isim tasghir itu apa namanya? Ja'a ukhay misalnya. Ya kan? Kan kalau ukhaya mah kalau dia akhi nih. Akhi. Jadinya ukhayya. Ya, kalau akhi kan saudara saya. Tapi kalau kita saudara kesayangan misalnya. Jadi ukhayya. Kayak gitu. Tapi kalau abun jadi ubay. Ubayya. Enggak ubay aja. Ubayya. Ubayya itu menandakan itu abi. Paham nggak? Oh, Iya. kepunyaan saya. Kalau abi ubayya iya, tapi kalau abi ubay. Ya. Kemudian akhun ukhoy kayak gitu. Jadi dia Mabni, Ustaz. iya mabni. Aneh kurang wallahu alam ya. I'rabnya gimana? Yang jelas dia kondisinya kayak gitu, ukhoy. Kemungkinan dia bukan mabni sih, tapi bilangnya apa kayak gitu ya. Nanti kita jadi PR bersama ya. Jadi kalau kita tasgir kayak gini, i'rabnya seperti apa nanti kita cari bareng-bareng ya. Taib. Tapi kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.